bedanya dengan tahun 97-98 ya, korporasi dan sektor keuangan kita pada tahun 2020 ini sudah jauh lebih kokoh, lebih kuat ya, didukung juga dengan infrastruktur ya, pemerintah, otoritas yang jauh lebih solid. Ya, kita tahu bahwa pada tahun ini kita sudah, kalau dibandingkan tahun 97-98, ketika itu kita hanya punya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, sementara pada tahun ini kita punya OJK dan LPS, didukung juga dengan struktur aturan main ya yang sudah lebih baik ya. Pemerintah yang punya KSSK yang di dalamnya sudah ada protokol dalam penanggulangan krisis. Ya. Kalau kita bandingkan juga tahun 97-98 ya, pemerintah mengeluarkan kebijakan fokus kepada penyehatan perbankan. Sementara pada tahun ini kita sudah lihat bagaimana pemerintah dengan cepat ya, semua otoritas itu bergerak bersama-sama untuk menanggulangi krisis. Nah, dengan mempertimbangkan skala tekanan yang dihadapi oleh perekonomian kita, ya, saya kira stimulus yang dipersiapkan sebesar 405 triliun itu sangat-sangat kurang. Ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Amerika utamanya, ya, stimulus yang dipersiapkan begitu besar, ya, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga bank sentralnya itu sangat aktif di dalam upaya membantu perekonomian. Ya. Sehingga quantitative easing yang dipersiapkan oleh The Fed itu jumlahnya luar biasa, dan yang lebih penting lagi adalah bank sentral itu turun langsung ikut membantu UMKM, ikut membantu korporasi, ikut membantu pemerintah daerah. Ya, memang kondisinya berbeda antara kita dengan Amerika Serikat, tetapi semangatnya yang harusnya kita bisa kita perbandingkan, bahwasanya semua pihak, semua otoritas pada waktu ini dengan mempertimbangkan besarnya tekanan yang kita hadapi, harusnya berupaya dengan semaksimal mungkin dan berada di dalam satu perahu yang sama, mempunyai semangat yang sama dalam upaya untuk menyelamatkan perekonomian kita. Saya kira 405 triliun kalau menurut kondisi saya ekonomi kita jika kecil. dibandingkan dengan tahun 97 dan 98 ini sudah jauh lebih baik begitu. Namun tetap saja angka 1.600 triliun atau berarti kurang 1.200 lebih triliun dari stimulus yang sudah diberikan pemerintah ini besar sekali begitu Pak. Ini angkanya bahkan hampir setengahnya belanja APBN kita. Lalu opsi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah begitu untuk bisa mencapai angka tersebut? Ya, makanya kita memerlukan Perpu. Ya. Perpu itu adalah solusi bagaimana pemerintah bisa membiayai kebutuhan dari APBN. Ya. Karena di Perpu itu pertama yang kita menarik di dalam Perpu itu adalah pelonggaran dari defisit yang tadinya 3%, dibatasi 3%, itu batasannya dibuka tanpa ada batasan baru. Ya. Berarti pemerintah bisa melampaui defisitnya di atas 3% tanpa ada batasan. Ya. Dan yang kedua adalah memberikan kemungkinan atau memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan pembelian SBN di pasar perdana. Ya. Ini sebenarnya memberikan kesempatan bagi Bank Indonesia untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh The Fed, yaitu melakukan quantitative easing. Ya, ini sempat rame ya, yang sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gita, ya, walaupun jumlahnya kita bisa perdebatkan. Tapi intinya adalah pada masa seperti sekarang ini, bank sentral di semua negara itu melakukan pencetakan uang untuk melakukan bantuan kepada pemerintah, ya, membantu fiskal, kuasi fiskal, ya, dan juga bahkan melakukan bantuan kepada sektor real, ya. Karena sekarang ini yang harus benar-benar kita sepakati adalah apa yang disampaikan oleh Pak Gita tadi juga. Sekarang ini kita ini mengalami kekeringan likuiditas. Ya. Coba bayangkan ya, di dalam kondisi perekonomian yang terhenti, ya, aktivitas ekonomi terhenti, tidak ada aliran uang yang mengalir, itu seperti sungai ya yang tahu-tahu airnya mengering. Ya. Ini perlu tindakan yang luar biasa ya, agar supaya ada aliran likuiditas baru yang dipompa oleh otoritas, yaitu otoritas moneter. Ini kita memerlukan sebuah tindakan yang luar biasa, dan itu yang dilakukan oleh banyak negara.